Oke, kita akan belajar bagaimana di belakang layar ya. Di belakang layar proses server itu memanage suatu aplikasi ya. Kita khususkan lagi bagaimana suatu server itu bisa terbagi-bagi ya. Komputernya cuma satu, tetapi dia memiliki banyak nama ya, misalkan adi.com ya, budi.com, wati.com, iwan.com, pakbudi.com dan sebagainya. Ya, itu bagaimana kok bisa seperti itu ya? Padahal komputernya hanya satu ya, hanya satu. Itu bagaimana prosesnya ya? Dan bagaimana proses untuk memanage ya, kita masuk misalkan sebagai akun saya ya, akun misalkan saya pakai akun user1 saya masuk ke situ ya, bisa juga nanti ada user2 @adi.com ya, bisa masuk di situ ya. Nanti di dalamnya kita bisa di situ memanage data ya, bikin database ya, konfigurasi web server, konfigurasi mail server, konfigurasi apa itu namanya, transfer file ya, dan sebagainya. Itu bagaimana ya? Kita akan praktekkan. Nah, ini contoh ya, contoh tampilan bahasanya itu kita bilang, kalau kita bicara jaringan itu istilahnya itu apa ya, sejenis, kalau di Windows Server tuh Active Directory ya. Jadi kita memiliki suatu folder ya, bahasanya folder tapi aktif ya. Foldernya tadi ya, adi.com tuh ibaratnya suatu nama ya, tapi dia diarahkan ke suatu folder tertentu ya, yang hanya bisa diakses oleh user-user yang terdaftar di adi.com. Nah, seperti itu. Nanti ya di folder aktif tadi itu bisa ya kita menginstal tools ya, contoh seperti ini, tools yang ada di kalau ini contohnya dia ada di ini, saya tadi baru masuk di akun ruang pelajar ya, ini saya login dulu, coba saya login dulu biar mudah. Nah, ini dia nih. Jadi saat kita ini contoh ya, contoh kita berlangganan hosting ya, contoh kita berlangganan hosting ya, kita beli domain ya, beli hosting ya, nanti kita akan dikasih username password ya, yang mana username password itu sudah ya terdaftar di Active Directory tadi ya, bahasanya itu Active Directory tadi ya. Itu di contoh di sini adalah ruang prestasi.com ya. Atau saya yang ini juga sama, kalau ini udah baca ya, ini contohnya di lpdmarai.com ya. Ini saya coba logout kembali ya, kita ulangin lagi dari awal ya. Nah, ini saya ada contoh dua tampilan Active Directory ya, dua tampilan folder aktif lah, yang di dalamnya kita bisa install, menambahkan user baru, menambahkan database baru dan sebagainya. Oke, saya coba logout. Oke. Nah, di sini saya login ya, saya login. Contohnya ya, ini ke lpdmarai.com. Ini juga saya login ke ruangprestasi.com. Jadi kita login. Ini nanti kalau kita belajar Active Directory ya, saya studi kasusnya pada Windows Server. Kalau di Linux ada ya, cuman istilahnya itu bukan Active Directory. Apa ya, saya lupa saya. Di Linux ada juga ya. Tapi yang jelas bahasa di Microsoft yaitu Active Directory. Sejenis folder, cuman dia aktif. Ya, aktif itu artinya kita bisa bikin user di situ, kita bisa install sesuatu di situ dalam satu folder tersebut. Ya, folder aktif lah ya. Ya mirip-mirip folder, cuman kita bisa apa ya, multi proses di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini ada dua contoh ya, saya ada di versi ini maupun di versi ini. Kalau yang sekarang itu malah dia tidak menggunakan nama langsung ya, tetapi pakai
flash seperti ini ya. Ini udah menggunakan tools lagi supaya lebih secure dan lebih banyak ya aplikasi-aplikasi yang tertanam di dalamnya seperti itu. Oke, langsung aja kita praktekkan. Di sini banyak sekali toolsnya. Contoh yang pertama ya, misalkan tadi ini kita punya ruang prestasi.com ya. Oke, ini sembari saya catat mungkin ya supaya kita ada pegangan ya. Ya, ini dia. Ruang prestasi.com. Nah, ini kita bisa langsung mengupload ya. Kita bisa langsung mengupload ya. Kita udah memiliki space ini ya. Kita bisa mengupload ya. Di sini ada fitur yang namanya file manager ya. Jadi kalau kita langsung ke file manager ya rekan-rekan ya. Berarti ini prosesnya memindahkan nih. Ya, kita punya web ya, kemudian kita upload ke server ya, server milik kita ya yang tadi kita login. Nah, nanti uploadnya itu di default peletakannya ya di public HTML. Kalau kita kan kalau SAM.pp kan meletakkannya di htdoc ya, SAM htdoc standarnya ya, SAM htdoc seperti ini. Kalau kita standar seperti itu. Oke, kalau kita hosting ya, itu udah standar baku dia di public HTML ya seperti itu. Nah, di sini kita udah tinggal upload tuh nama-nama web kita. Ini contoh web-webnya nih ya, contoh web-web kita. Coba kita open dua. Ya. Contoh ya, ini saya contoh download ini dari templatemo.com ya. Jadi kan bisa download di sini template-template. Kemudian di-download, kita ambil contoh satu aja di sini lagi. Oke, saya ambil contoh yang simple aja ini. Kita klik, kemudian kita kondisi seperti ini tampilannya, kita download ya, seperti itu. Ya, jadi nanti web yang kita miliki ini kita upload ke file manager ya. Di sini ya, menggunakan tools file manager ini kita upload kembali ya, jadinya seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Ya, ini sederhananya ya, sederhananya seperti itu. Nanti kalau misalkan nih saya pengen sub baru dong di sini, misalkan bagian humas atau bagian keuangan misalkan gitu ya, atau bagian sub lagi misalkan saya mau bikin bimbel sd.ruangprestasi.com misalkan ya. Ya berarti kita bikin apa? Subdomain. Ya, kita kembali ke cPanel lagi. Ya, ini dia. Ya tadi file manager ya, langsung upload berarti langsung ke induknya. Ya, tadi kalau kita upload dia langsung ke sini ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke subnya lagi ya. Misalkan kita pengen buat subnya lagi. Ya, jadi di dalam folder tadi ya Active Directory tadi ya kita pengen sub-subnya lagi ya. Nah, ini semua bisa ya kita praktekkan disimulasikan nanti di materi Active Directory ya. Ya, jadi walaupun rekan-rekan nanti nggak mengambil perkuliahan ini administrasi jaringan, bisa belajar ya. Artinya pengen tahu belakang layar hosting itu seperti apa sih? Kok bisa ya satu server banyak domain, ya banyak aplikasi tertanam di dalamnya. Oke. Oke, kita masuk ke add domain. Ya, kita cari bagian add domain. Nah, ini dia. Subdomain tepatnya ya. Subdomain. Nah, di sini kita bikin misalkan SD ya. Subdomainnya sd.ruangprestasi.com. Jadi nanti kita bikin bimbel ya. Bimbelnya induknya namanya ruangprestasi.com, tetapi di dalamnya ada subfolder namanya SD. sd.ruangprestasi.com. Tampilannya SD, bimbingan SD dan sebagainya. Saya create di sini. SD ya. Ini ada beberapa contoh ya. Kemudian misalkan saya mau bikin juga, udah bikin ini ya? Oh lagi prosesnya. Agak lambat ini internetnya.
Ya. Oke, sembari dia proses, saya sembari nerangin yang lain. Ya, ini agak butuh waktu ya untuk create-nya. Tuh ada sedikit kendala. Coba kita cek lagi. SD udah kebentuk. Sudah ya, sd.ruangprestasi.com. Oke. Kita bikin lagi yang kedua, sltp ya. sltp.ruangprestasi.com. Kita create sama slta ya, kita buat coba ya. Oke. Ada SD, ada sltp dan seterusnya. Nah, tadi kita bahas yang namanya subdomain ya. Jadi nanti kita belajar tuh di mana di Active Directory ataupun admin server tuh bikin domain ya. Misalkan domainnya budi.com ya. Itu dalam satu komputer rekan-rekan ya. Dalam satu PC atau satu server lah bahasa kerennya ya. Ada ruangprestasi.com, ada misalkan jawa.com misalkan ya, sumatera.com ya. Ini satu Active Directory ya, satu nama malah kayaknya, satu nama. Nanti baru ditempelkan ke user ya dari Active Directory ya. Jadi nanti nyambungnya gini nanti dari usernya. Usernya gimana? Misalkan yang login si user 1 @jawa.com ya. User 1 atau user 2 @jawa.com misalkan seperti itu. Terus kita daftaran juga nih, user 1 bisa juga di sumatera.com. Nah, bisa juga. Ya, dia nanti mengakses sana dan sini dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi nanti loginnya ya, nanti login di komputer itu sudah bukan login biasa ya, dia menggunakan login langsung terintegrasi ke domain. Ya, username seperti ini, passwordnya sudah terdaftar, dia langsung masuk. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba yang tadi udah selesai ya, kita back lagi. Itu kita bahas SD dan sltp.ruangprestasi.com ya. Oke, kita masuk ke cPanel ya. Di sini ada public HTML lagi ya. Di sini atau lebih tepatnya di sini di akun ini, user ini nama username tadi Ruan Wides ya, username. Oke. Di sini kita ada nih ya sltp dan sd ya. Kita tinggal klik 2 kali ya. Nah, kalau untuk sub langsung masukkan di sini ya. Caranya bagaimana? Misalkan kita ada folder tadi ya, ini folder yang udah kita download, kita ekstrak. Oke. Oke. Caranya gini rekan-rekan, kita blok, kita kompres ya. Ini indeks ya, sebentar ini ada yang salah kayaknya kalau indeks. Saya cek dulu bentar ya. Apakah indeks benar nggak isinya lengkap? Oh ya betul. Jadi caranya gitu ya rekan-rekan, ini di blok, kemudian di ekstrak, ya di zip, ya. Dapatlah indeks ini ya rekan-rekan ya. Nah ini kita upload nih, kita upload ke file jelas ini ya. Kita upload. Kenapa harus di zip dulu, misalkan gitu ya? Supaya kita nggak repot dengan ngupload satu-satu, upload satu, ini masuknya susah lagi nih satu-satu kalau dia ada banyak CSS susah lagi, belum bikin folder lagi kitanya dan sebagainya. Bagusan kita zip dahulu, ya. Kita zip dahulu, setelah itu baru kita ekstrak ya. Jadi mengekstraknya di dalam itu, di dalam hostingnya. Oke. Kita masukkan di situ. Kita cek lagi di file zilanya. Tadi kita taruh di SD ya. Oke. Nah, ini ya di zip ya. Nah, di sini baru kita lakukan langkah ekstrak. sd.ruangprestasi.com. Ya, jadi dengan diekstrak di sini, maka dia akan keluar semua di sini. Ya, datanya akan keluar semua di sini. Kita back dulu coba supaya dia ke refresh.
Kita lihat lagi. Nah, ini udah masuk semua ya. Kalau udah nih induknya kita delete supaya nggak penuh webnya. Nah, jadi untuk menghindari ngupload satu demi satu. Habis itu kita tes buka ya. sd.ruangprestasi.com. Oh, ini minta ini ya, minta turn on, enggak apa-apa karena dia belum diaktifkan ini ya. Apa nih minta aktifkan apa ini? Kayaknya HTTPS-nya belum diaktifkan ya. Jadi nanti kebentuk tuh sd.ruangprestasi.com. Nggak kesalahan ya. Coba kita cek lagi. Coba kita tes dulu tanpa secure. Coba kita pakai Internet Explorer tes ya. Nah, ini udah masuk ya. Kayaknya butuh waktu dia. sd.ruangprestasi.com. Jadi ya seperti ini. Yang SMP juga sama, kita tinggal upload. Sebenarnya ada cara lebih mudah lagi ya. Ada cara lebih mudah lagi itu menggunakan FileZilla. Ini rekan-rekan ini contoh FileZilla ya. Oke, saya misalkan connect tadi ke sini, yang ke array tadi. Ya, nanti di sini langsung kebentuk nih. Dia langsung kebentuk. Sisi kiri adalah web kita yang SAM tadi atau tempat kita download tadi. Ya, download. Ya, tempat kita download tadi. Nah, ini dia. Nah, iya. Ini tempat kita download tadi ya. Dan yang sebelah kanan adalah di mana kita melakukan langkah bikin folder tadi ya. Oke, di sini ini contoh yang LPDM Array ya, contoh versi lain lagi. Di sini misalkan kita tampilnya agak beda ya, agak beda tapi mirip-mirip lah cari bacaannya ya. Di sini kita bisa namanya add subdomain, sama langkahnya kayak tadi ya. Add subdomain. Ya, sama kayak tadi kan di sini juga sama. Kita membuat subdomain. Nama subdomainnya apa? Misalkan kita bikin divisi, contohnya di sini MATLAB, misalkan matlab.lpdmari.com. Nah, kebentuk di sini nanti nih, ya, oke. Bikin namanya subdomain. Jadi web induk ada sub-subnya lagi. Contoh misalkan di kampus tuh ada misalkan pendaftaran.kampusa.com, ya, bagian apa? mipa.kampus.com, visip.kampus.com dan sebagainya ya, itu subdomain. Jadi tetap satu induk, di dalamnya ada divisi-divisi. Jadi dia tidak lari seperti itu. Nah, ini contoh misalkan bikin divisi MATLAB misalkan ya. Oke, ternyata emang butuh waktu ya. Oke. Nah, jadi artinya dalam proses hosting ya, meletakkan file di server sana bisa dengan cara default bawaannya ini cPanel file manager ya. Dan triknya supaya kita tidak mengupload satu-satu ya kita zip ya, kita zip, diekstrak ya sesuai dengan di mana nih direktorinya berada seperti itu. Kalau nggak gitu ya berarti kita ngupload satu demi satu ya. Oke. Oke, sudah selesai sepertinya ini ya. matlab.lpdmari.com sudah ada. Nah, tadi dengan FileZilla ini kita bisa bisa lacak ya. Di mana dia? Ya, kalau tadi kan dia di public HTML ya. Ada juga yang di HTTP docs ya, HTTP docs ada juga di sini. Coba kita lihat folder MATLAB-nya ada di mana. Kita lihat di sini.
Foldernya MATLAB ya, yang folder ya. MATLAB. Ini udah beda sebenarnya dia. Kita cari di mana dia nih? Ruang. Oh, ini apa nih? Tadi ada PDMR ya. Oke, ini kan. Oke, ini bukan ya, bukan ini. Mana foldernya? Coba kita connect ulang lagi ya. Oke. Iya, masuk HTTP doc. Kalau ini dia ngumpet di mana nih? Kita cari ya. Oke. Ah, di sini dia. matlab.bdmara.com ya. Jadi kita upload ke sini ya, rekan-rekan ya. Oke, tapi kok agak aneh nih. Sebentar ya, agak aneh dia. Oh, di sini nih. Bukan. Matlabnya di mana? Di log ya. Coba kita upload di log sini ya. Oke. Nah, ini lebih mudah nih karena dia ada tinggal klik kanan upload ya. Jadi langsung terkirim segepok semua buruk ya tanpa harus kita zip ya. Di zip juga bisa sebenarnya ya, pakai file manager ya. Nah, ini udah masuk nih. Ya, di sini ada file manager juga bawaannya sini ya, bawaannya apa tuh ini flash yang ini. Ya. Ya, tinggal kita cek. Oh, di file kayaknya sih ya. Dia di file tentunya. Di files di sini ada MATLAB. Oh, ini dia ada nih. Ya, MATLAB-nya. Oh, udah masuk tuh ya. Kita tinggal panggil coba MATLAB dot Oke ya. Jadi dia oh ini masih kosong dia bilang. Kosong masih ya. Kosong itu. Indeks. Oh, benar-benar. Ini benar nggak ini? Kayaknya sih salah ya. Salah upload ya. Jadi masih dia baru kebentuk di sini nih, baru kebentuk dia. Bukan di logs ya. Tadi kita nguploadnya di dalam log, salah ya. Ya, tadi kita naruhnya di log, salah ya. Salah naruhnya nih. Coba kita move, bisa nggak? Ini kita move semua ya. Aduh, kepencet. Kita move semua rekan-rekan, kita move ya, ada fitur move. Kita masukkan ke dalam sini. Iya, betul. Kita oke. Enable to move apa kata dia? Sama directory, destination directory. Sama kata dia. Sama ya. Coba kita panggil lagi. Kalau masih mercusuar gini belum ini ya, dia belum matlab dot. Wah, cepat sekali ya. Waktunya sangat cepat sekali nih. Ini masih indeks bawaannya ya, masih ini. Kita ulangin lagi. Kayak tadi salah naruh ya. Oke, kita pindahkan lagi coba. Mestinya dia sudah kebentuk ya. Coba nih kita hapus coba indeks HTML bawaan yang ini. Tapi enggak juga lah. Tunggu sebentar. MATLAB yang ini ya, ini kita hapus saja coba ya. Kita remove. Lalu kita upload. Nah, kita upload satu file lagi ya. Oke, yang ini nih. Apakah dia sudah berubah? Oke. Kita baru masuk ke sini. Nah, udah berubah ya. Oke. Rekan-rekan, tadi kita baru subdomain ya. Di sini ada fitur yang namanya ya add domain ya, add domain dan add on domain. Apa itu maksudnya? Ya.
Jadi gini, kalau rekan-rekan misalkan webnya sama nih, ruangprestasi.com, tapi memiliki 2 nama atau 3 nama, misalkan ruangprestasi.ac.id, ruangprestasi.net, ruangprestasi.com, misalkan gitu ya, misalkan ya, oke. Misalkan semua mengacu kepada web yang sama, ya, memiliki 3 nama nih, misalkan ya, misalkan. Nah, ini kita gunakan yang namanya add domain. Ya, kita gunakan yang namanya add domain. Di sini ada add domain. Ya. Misalnya kita punya web apa baru, ya kita beli lagi. Kayaknya orang takutnya nyasar nih. .ac.id lah. Nah, berarti kita add domain. Ya, kita tinggal masukkan di sini add domainnya. Ya, add domainnya dimasukkan di sini. Create new domain, bikin domain baru, ya. Misalkan di sini tadi ya, apa ya? Misalkan tadi ruang prestasi.net, ya, rekan-rekan ya. Ruang prestasi.net. Nah, syaratnya, ya, ya rekan-rekan ya. Ini juga berlaku juga untuk saat rekan-rekan add-on ya, add-on. Di sini ada namanya add-on. Ya. Sama. Apa bedanya add domain sama add-on? Ya. Kalau add-on, ya, kita servernya satu, ya. Tetapi memiliki nama yang beragam. Ada ruangprestasi.com, misalkan ya, budi.com, anwar.com, ya. Jadi masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri, tetapi di tempat hosting yang sama, ya, di tempat username yang sama, lebih tepatnya ya, di akun username yang sama. Jadi ibaratnya di adi.ruangprestasi.com Budi. Nah, begini nih, di akunnya Adi ini ya, itu memiliki ya, kan dia memiliki satu folder aktif tuh, ya, satu folder aktif, ya. Itu bisa memiliki beberapa nama publik ya, nama DNS. Ya, nanti masing-masing berdiri sendiri. Misalnya web tentang kesehatan ya. Ini web tentang pendidikan misalkan ya. Dan ini web apa tentang apa, misalnya e-commerce misalkan. Bisa. Ya, jadi rekan-rekan itu namanya add-on. Ya, add-on domain. Ya, satu hosting tetapi memiliki banyak nama ya, masing-masing berdiri sendiri seakan-akan ya. Beda dengan yang add domain ya. Kalau add domain ya, berarti kita punya domain sendiri ya, tetapi mengacu kepada folder yang sama, mengacu kepada apa ya, web yang sama lebih tepatnya, lebih spesifik lagi. Jadi ada istilah add domain dan apa tadi ya, add domain dan add-on ya, add-on domain. Nah, ya, seperti ini. Ya. Syaratnya ada ya, syaratnya. Jadi saat rekan-rekan nanti ini contohnya ya. Contoh misalnya ya .com nih, ya .com. Itu nanti pas kita hosting ya, misalnya kita hosting nanti di sini ya. Dia memiliki nama sendiri. Ya, dia memiliki nama sendiri. Nih, punya folder sendiri .com sendiri. Aslinya tetap di public HTML yang ruang prestasi, tapi yang .com yang lainnya itu di sini. Nanti masing-masing pun bisa bikin apa? Subdomain lagi, ya, masing-masing bisa bikin subdomain lagi. Nah, begitu ya. Oke. Selain ini, rekan-rekan ya, kita masih ada yang namanya database ya. Oke, database. Tapi sebelum masuk ke database, kita masuk dulu ke configure FTP server ya. Configure web server ya. Jadi di dalam aplikasi kita ya, kadang kita memiliki versi web server yang beda-beda ya. Ada yang versi 7, versi 8 ya. Nah, kalau di sini ngaturnya di sini ya, PHP tweak. Ada juga di PHP setting ya. Contoh ini. Misalkan kita web ini sltpruangprestasi.com ini saya pakai PHP versi berapa ya. Saya ngatur lagi web yang ini saya pakai PHP versi berapa. Jadi ini kita bisa
sendiri-sendiri ya, punya punya aplikasi sendiri-sendiri. Jadi gimana ya bahasanya itu, walaupun dia subdomain tapi dia seakan-akan aktif ya, seakan-akan dia aktif punya aplikasi sendiri ya, seperti itu. Saya nggak tahu deh, ini modelnya kontainer ataukah modelnya VM ya, seperti itu. Tapi yang jelas masing-masing dia udah sendiri. Nah, nanti di materi admin server Active Directory kita akan melihat, oh ternyata bisa seperti itu ya. Kita bikin subdomain, kita bikin domain, add-on ya. Cara mempraktekannya bagaimana? Oke ya, gambarnya seperti itu.